Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati la yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim kama tatara'una al-kawkabad durriyal ghabira minal ufuqi minal masyriqi awil maghribi litafaduli ma bainahum. Qalu ya Rasulullah tilka manazilul anbiya'i la yablughuha ghairuhum. Qala bala walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalina. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang ahli surga dapat melihat orang-orang yang di atas mereka bagaikan melihat bintang yang tinggi di langit timur dan barat karena perbedaan tingkatan mereka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu mungkin tingkatan para nabi yang tidak dapat dicapai orang lain? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada Rasul-Rasulnya. Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut. Yang dimaksud dengan ahli surga, apakah ini penduduk surga asli? Kemudian untuk tingkatan para nabi, apakah yang dimaksud orang beriman yang keimanannya setara dengan para nabi? Kemudian apakah surga itu memang bertingkat-tingkat sesuai dengan amal ibadah seseorang? Kemudian bolehkah kita sebagai orang mukmin mencita-citakan mendapatkan surga yang tingkatannya sebanding dengan surganya para nabi? Ada 4 pertanyaan ya, kita jawab sekaligus. Ja'alallahul jannah darajat. Melalui sabda Rasulullah mengabarkan pada kita bahwa Allah itu menjadikan surga darajat, bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanan masing-masing penduduk surga. Yang dimaksud ahli surga di situ bukan penduduk asli surga, artinya itu manusia-manusia yang berhasil mendapatkan anugerah dari Allah berupa surga. Surga dengan kenikmatan tertinggi. Maka penghuni surga yang derajatnya ada di bawahnya bisa melihat ke atas. Sebagaimana ketika di dunia dia juga bisa melihat bintang yang paling terang yang terbit dari ufuk timur maupun barat. Ketika para sahabat mendengar sabda Rasulullah, beliau bertanya, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Oh, ahlul ghuraf itu yang terlihat oleh penduduk surga yang di bawahnya itu tentu tingkatan para nabi dan para rasul yang tidak mungkin dicapai oleh selain nabi dan rasul. Wahai Rasulullah, sabda Nabi apa? Bala, benar, walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Benar, mereka memang para nabi dan para rasul. Selain itu, ahlul ghuraf yang terlihat dari bawah itu juga termasuk orang-orang yang ketika di dunia benar-benar beriman kepada Allah dan juga membenarkan para utusan
Allah. Jadi tidak khusus untuk para nabi dan para rasul saja. Manazil yang begitu tinggi, kenikmatan surgawi tertinggi tidak hanya dikhususkan oleh Allah untuk para nabi dan rasulnya saja, tetapi juga untuk orang-orang rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Untuk orang-orang yang semasa hidupnya di dunia benar-benar beriman kepada Allah dengan iman semurni-murninya, dan juga orang-orang yang membenarkan semua utusan Allah dengan sebenar-benarnya. Maka yang akan menjadi penghuni surga dengan tingkatan tertinggi menurut Nabi kita, selain para nabi dan rasul, juga termasuk orang-orang selain nabi dan rasul, tetapi ketika di dunia mereka punya keimanan yang mantap kepada Allah dan juga membenarkan semua seruan-seruan utusan Allah. Maka boleh kita punya cita-cita kelak di surga, mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah di surganya para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin. Boleh punya cita-cita itu, tetapi cita-cita saja tidak cukup. Lawang jenengan punya cita-cita, kita ini punya cita-cita dunia saja pasti harus diusahakan kok. Misal cita-cita saya jadi pilot, supir motor mabur, pilot, pilot, ya. Itu cita-cita kita. Usahanya apa? Pasti menempuh pendidikan ke arah sana. Tidak mungkin kita punya cita-cita jadi pilot kok terus kuliahnya di pertanian, itu tidak mungkin. Maka harus diusahakan, cita-cita saya jadi dokter. Kalau cita-citanya jadi dokter, pasti usahanya akan diusahakan maksimal menempuh pendidikan kedokteran, tidak mungkin ke pertukangan. Cita-citaku pengen jadi dokter, tapi saya tidak mau kuliah kedokteran, saya mau kuliah pertukangan saja. Tapi cita-citaku jadi dokter, kok lulus kuliah nyuntik uang, ya tidak bisa. Itu cita-cita dunia. Apalagi cita-cita akhirat. Untuk cita-cita dunia saja, banyak di antara kita yang berlelah berletih-letih untuk mendapatkan cita-cita dunia. Dengan syarat A, B, C, D, E, F, G sampai Z, balik lagi ke A. Itu saja kita lakukan untuk dapatkan cita-cita dunia. Padahal cita-cita akhirat itu syarat dari Allah cuma 2. Raih itu, usahakan itu dengan iman plus amal soleh. Cuma 2 syaratnya. Nah, kalau tiba-tiba kita malas berusaha untuk itu, untuk cita-cita akhirat kita. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kejar cita-cita akhiratmu. Kejar kebahagiaan akhiratmu dengan segenap potensi yang Allah anugerahkan kepadamu. Potensi pikiran, potensi tenaga, potensi kesehatan, potensi harta, potensi waktu, potensi nyawa, potensi ilmu. Gunakan semua potensi itu untuk mengejar cita-cita akhirat kita. Nah, ini banyak orang yang entek-entekan dengan potensinya hanya untuk ngejar cita-cita dunia. Untuk apa? Dengan segenap potensinya sampai melupakan akhiratnya. Banyak toh orang yang begitu saat ini di era modern, di era yang serba egois, pragmatis,
hedonis. Apalagi banyak orang yang menggunakan potensi yang ada pada dirinya mati-matian untuk mengejar cita-cita dunianya sampai melupakan akhirat. Padahal perintah Allah itu semua potensi itu gunakan mati-matian untuk mengejar cita-cita akhirat. Dunia ki mau aja mbok lalekke wis. Umpama tidak kebagian dunia tidak apa-apa. Karena dunia ini tidak mungkin Bapak Ibu kita miliki semuanya sendiri, itu tidak mungkin. Untuk urusan dunia ini kita itu hanya jangan sampai melupakan. Ambil bagian dunia kita dengan cara halal dan thayyib. Sebagian dari dunia ini boleh kita miliki, tapi tetap dengan cara halal dan thayyib. Tapi untuk cita-cita akhirat, kerahkan semua potensi yang Allah berikan padamu. Mulai dari potensi ilmu, pikiran, kemudian kesehatan, tenaga, kekuatan, harta, bahkan puncaknya potensi nyawa. Gunakan itu untuk mengejar cita-cita akhirat. Kalau sampai kita tidak dapat bagian akhirat, khosirna dunya wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat, wadzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Kalau tidak dapat bagian dunia, tidak masalah. Cita-cita dunia tidak tercapai, tidak masalah. Yang penting dapat bagian di akhirat. Asal kita kejar potensi akhirat kita, cita-cita akhirat dengan segenap potensi, dunia kita insya Allah tidak dilupakan oleh Allah. Artinya kita mengutamakan akhirat, dunia pasti akan disertakan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi bukan sesuai dengan keinginan kita. Kalau masalah dunia sesuai dengan keinginan manusia, manusia itu tidak ada habis-habisnya terkait keinginannya terhadap dunia. Kalau diberi satu lembah penuh dengan emas, manusia menginginkan lembah emas yang kedua. Kalau sudah dapat lembah emas yang kedua, manusia inginkan lembah emas yang ketiga. Begitu seterusnya, karena sifat tamak rakus yang dimiliki oleh manusia. Wala yasuddu jawfabni adam illa turab, dan tidak akan ada yang menyumpal mulut atau perut manusia dari keinginan dunianya kecuali tanah. Nek rung mati belum habis keinginan dunianya. Maka Allah akan memberi hambanya yang beriman terkait dunia ini sesuai kebutuhan hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, boleh bercita-cita. Sesudah bercita-cita, bismillah. Gerakkan segenap potensi yang ada pada diri kita untuk mengejar cita-cita akhirat bersama para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik teman di surga.